Halo, namo buddhaya kepada sahabat Dhamma yang sedang menonton. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Dhamma sekalian. Nama saya Hoki, saya umur 15 tahun, saya masih bersekolah dan tempat tinggal saya di Tangerang. Nah, baik, di sini saya akan menceritakan kembali tentang mengelilingi alam neraka. Dalam perjalanan mengelilingi alam neraka itu ada 62 perjalanan. Jadi, saya akan mengulas semua perjalanannya agar kita semua tidak lagi terjatuh ke alam neraka. Jika kita mengerti semua hal ini, maka setelah kita meninggal dunia, tidaklah terjatuh ke alam neraka atau alam rendah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan terbentuknya kitab ini yang berjudul Berkeliling ke Alam Neraka. Hasil dari peninjauan Buddha Cingkung atau nama lengkapnya Cingkung Huhao Fo yang bersama seorang biarawan yang bernama Yang Seng yang bertugas sebagai seorang medium atau perantara dari wihara para orang suci yang bernama Seng Xian Tang di kota Taichung, Taiwan. Beliau mengunjungi alam neraka bersama Buddha Cingkung berdasarkan instruksi dari penguasa langit, yaitu Yi Yuhang Tak Tianzhu. Perintah dari penguasa langit dikeluarkan pada tanggal 15 bulan 8 menurut kalender lunar atau Imlek, dan penyanggalaan Masehi adalah tanggal 8 September 1976. Penguasa langit berkeinginan untuk membantu atau menyelamatkan umat manusia agar jangan jatuh atau tumimbal lahir ke alam neraka yang keadaannya sangat menderita. Junjungan ke alam neraka diselesaikan dalam 62 kali perjalanan dalam waktu 2 tahun. Tujuan dari penerbitan Kitab Ajaran Kebaikan dan Dharma Ajaran dari Sang Buddha ini adalah untuk menasihati umat manusia agar jangan melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan roh mereka dihukum di penjara alam neraka. Maka itu dianjurkan bagi Anda yang mendapatkan kesempatan untuk membaca kitab suci ini, dan setelah selesai membacanya, harap memasingkannya atau menjelaskan isi dari kitab suci ini kepada orang lain. Jangan hanya dibaca sendiri secara diam-diam. Kitab ajaran kebaikan ini dianjurkan untuk membacanya secara bersama-sama dalam satu keluarga. Baik, perjalanan pertama akan saya mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung saya agar channel ini dapat berkembang dengan cara subscribe channel ini, Sahabat Dhamma VRT. Dan jika suka dalam video hal-hal seperti ini, jangan lupa di like videonya dan komen jika ada penjelasan yang ada yang belum tahu apa itu tentang alam neraka, boleh ditanyakan di kolom komentar. Baik, saya akan memulai ke perjalanan pertama. Nah, di perjalanan pertama, di sini ada syair pembukaan. Surga dan neraka berada di dalam hati umat manusia. Baik dan jahat tergantung dari niat seseorang. Kini Cingkung yang diberi gelar Hu Fo, artinya Buddha hidup, ditugaskan oleh Yi Yuhang Tak Tianzhu atau penguasa alam langit sebagai pengantar
untuk membawa roh dari Yang Seng, murid dari Wihara Seng Xian Tang, untuk berkeliling ke alam baka dan meninjau penjara di alam neraka dengan menaiki bunga teratai. Nah, di percakapan pertama, Buddha Cingkung bertanya, "Yang Seng, malam ini kita berdua akan berkeliling atau mengunjungi alam neraka dan meninjau ke penjara alam neraka. Bagaimana perasaanmu?" Yang Seng menjawab, "Pertama-tama saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada kemuliaan hati dari Yi Yuhang Tak Tien Jun, sang penguasa langit, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi alam neraka dan meninjau penjara neraka. Oh, apa senangnya hatiku dapat mengetahui keadaan di alam neraka." Penguasa Buddha Cingkung menjawab, "Penguasa langit mengetahui bahwa Wihara Seng Xian para muridnya rajin dalam menyebarkan ajaran kebaikan dan dharma, ajaran dari Sang Buddha untuk menasihati umat manusia di dunia, dan sering mencetak dan menyebarkan kitab-kitab ajaran kebaikan serta kitab suci ajaran dharma dari Sang Buddha untuk dibaca oleh para umat manusia, sehingga hawa tahu atau ajaran kebaikan dan ajaran kebenaran mereka menembus sampai ke langit. Oleh sebab itu, penguasa langit Yi Yuhang Tak Tien Jun memberikan titah untuk menulis kitab berkeliling ke alam neraka, untuk membuka rahasia tentang keadaan di alam neraka dan hukuman di penjara neraka. Karena tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh umat manusia. Dan setelah kamu menyaksikannya, kamu harus memberitahu kepada para umat manusia di seluruh dunia. Pada kehidupan yang terdahulu, sewaktu kamu menulis kitab ajaran kebaikan, saya pernah menjelma menjadi seorang guru yang mengajarimu ajaran kebenaran, sehingga terciptalah ikatan jodoh antara guru dan murid. Kini Yang Maha Kuasa atau Penguasa Langit mengatur kita berdua untuk mengunjungi alam neraka dan semua keadaan dari alam neraka, dijadikan sebagai pedoman hidup untuk semua umat manusia di bumi. Penguasa langit merasa senang terhadap sifat saya yang jujur dan bijaksana. Beliau merasa sangat fasih dalam menyadarkan hati umat manusia serta dapat mengajak para umat manusia untuk berbuat kebaikan. Maka itu saya ditunjuk sebagai pengantar. Sekarang sudah saatnya untuk pergi. Marilah kita berangkat. Baik, perjalanan pertama saya singkat agar tidak panjang durasi videonya, dan saya akan mengambil inti-inti yang pentingnya saja. Nah, sekarang mereka berdua sudah sampai di Gunung Kepala Hati atau Xing Tao Shan. Nah, di sini Yang Sing bertanya, "Tempat apa ini? Mengapa di depan kita ada sebuah gunung yang tinggi dan pada dinding dari gunung itu tertulis 3 huruf, Xing Tao Shan atau Gunung Kepala Hati. Tulisan itu memancarkan sinar yang sangat terang." Guru Cingkung menjawab, "Gunung itu dinamakan Gunung Kepala Hati. Di atas gunung itu terdapat sebuah jalur menuju ke surga. Coba kamu lihat, di samping gunung itu ada sebuah gua yang begitu gelap sehingga tidak terlihat dasarnya. Itulah gua neraka. Jika hati umat manusia bersifat mulia dan tulus, setelah meninggal dunia, mereka akan menuju ke atas gunung untuk pergi ke surga. Tetapi jika umat manusia banyak berbuat dosa, setelah meninggal dunia, roh mereka akan menuju kemari, dan ketika melihat tulisan dari 3 huruf Xin Tao Shan yang bersinar dengan terang, kedua mata mereka akan susah dibuka. Maka itu mereka akan terjatuh ke dalam jurang gua neraka.
Oleh sebab itu, ada perkataan dari orang suci yang mengatakan, hati manusia bisa membuat surga dan hati manusia juga bisa membuat neraka. Artinya, semuanya tergantung pada perbuatan umat manusia sewaktu masih hidup di dunia yang membuat mereka dapat pergi ke surga atau jatuh ke alam neraka. Yang Sheng menyauti, "Oh, rupanya begitu. Surga atau neraka adalah pilihan dari umat manusia itu sendiri. Ingin menjadi dewa yang tinggal di alam surga atau mau menjadi roh atau hantu yang disiksa di penjara neraka. Semuanya berada di dalam hati umat manusia. Maka itu orang-orang sering mengatakan hidup adalah pilihan." Buddha Cingkung. Nah, karena perjalanan pertama itu tentang membahas di mana goa hantu atau goa neraka dan gunung kepala hati sudah selesai. Di sini Buddha Cingkung menasihati atau mengingatkan umat manusia. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal kesenangan duniawi, yang memiliki indria-indria terkendali, maknanya mengenal batas, penuh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta bersemangat untuk melakukan kebajikan, maka mara atau setan penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagai angin yang tidak dapat menumbangkan gunung batu. Yang Sheng, ingatlah hal ini dengan baik-baik. Jangan terikat kepada hal atau sesuatu yang menyenangkan. Terlebih-lebih lagi, jangan terikat kepada hal atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kehilangan sesuatu yang dicintai membawa penderitaan dan memendam rasa sakit atas kehilangan sesuatu yang akan menambah kepedihan dan penderitaan. Baik, perjalanan ke-1 sudah selesai. Untuk itu video ke-1 ini sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya ucapkan namo buddhaya kepada sahabat Dhamma. Saya undur diri. Salam sejahtera.